Pak Salam, Elia, iya, salam kenal Pak Riki. Salam kenal Pak Elia. Saya tidak membuka kamera karena keterbatasan yang Pak Riki tidak tahu. Ah, tadi saya dari awal mendengarkan di apa? YouTube. Kemudian saya mencoba untuk bisa masuk. Apakah Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menanggapi apa yang saya dengar? Ternyata iya dan amin. Terbukti Pak Andi memberikan saya kesempatan, memberikan kami kesempatan untuk jika ada yang mau masuk. Menarik Pak, Anda adalah narasumber, Pak Andi adalah dalam posisi hari ini sebagai host, pendamping, dan pendeta. Posisi pendeta lebih tinggi daripada Pak Riki. Tetapi dari posisi acara hari ini, beliau bermain tanda kutip cantik sekali. Dan itu saya pahami. Saya sudah mengirimkan sebuah kutipan yang saya dapatkan di dunia sekuler kepada Pak Andi Halim. Poinnya adalah bagaimana kita bertanya dengan kualitas yang bagus, yang biasanya ada orang bertanya di luar topik yang dibicarakan itu sangat-sangat buruk gitu ya. Tetapi yang saya mau angkat sedikit ulasan saya adalah, dan nanti ada pertanyaan begini Pak. Kita mendengar ulasan Pak Riki itu sebagai leader dalam arti kata yang profesional ya. Profesional baik di perusahaan atau di gereja. Dalam arti kata profesional di gereja adalah gembala sidang atau pendeta dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi apakah yang tidak profesional kita tidak menjadi seorang leader? Bagi saya sih minimal kita bisa menjadi leader di anak-anak kita, di keluarga kita. Ya, Pak Riki mantu-mantu berarti setuju Pak. Problemnya begini Pak. Pak Andi pernah membuat kelas langsung ketemu di Denpasar 3,5 tahun kalau nggak salah. Di sana saya berkesempatan oleh Tuhan untuk hadir hampir full gitu ya. Dan ada beberapa yang juga setia. Dalam pendengaran saya tadi bincang-bincang, apalagi Pak Pendeta David mengatakan dia dari Pentakosta begitu. Nah, waktu murid Pak Andi punya follower yang apa ya rutin lah, ada dari Reform, ada dari Pentakosta. Cuma ada saya mengambil sampel kecil. Ada namanya, nama saya samarkan Pak Roni dari Pentakosta, dari latar Pantai Costa, yang dia adalah Roni muda. Dalam perkembangan mengikuti pembelajaran Pandi, Pak Roni muda ini akhirnya dia mental, tidak ikut sampai full. Tapi Roni tua sampai full, sampai Pak Andi selesai karena harus mengajar di Kalimantan, dia selalu setia. Saya dalam komunitas satu gereja dengan Roni tua. Tapi hari ini Pak, Roni tua dia punya pergaulannya cukup cukup lebar gitu ya. Di Reform oke, di Pentakosta oke. Namun dalam kebiasaan, saya tidak menjudgment kebiasaan Pentakosta adalah yang hura-hura, yang rasanya hidup gitu ya. Di komunitas kami, dia selalu terjebak membanggakan diri atas pelayanannya. Dilema ini membuat saya langsung berpikir, ada satu teman saya, dia menyindir-nyindir. Loh, ini satu satu gembala tapi kok rasanya bertengkar terus dengan Pak Elia gitu ya kurang lebihnya. Nah, saya juga memahami tentang apa yang disampaikan oleh Pak Andi tentang kedaulatan Tuhan, positif negatif kalau Tuhan mau pakai ya dia akan pakai. Tapi kalau dari leadership yang Pak Riki anjurkan harusnya punya sistem apa tadi top down gitu ya, harus betul-betul sistematis. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kita yang di tengah-tengah, bahkan saya tidak bisa menjadi gembala di keluarga saya karena satu dan lain.
dan lain hal keterbatasan. Apakah kita lebih condong kepada teosentris dengan segala akses-aksesnya, atau kita boleh berkompromi dengan antroposentris kita dengan segala akses-aksesnya? Mungkin Pak Riki, saya mau mendengarkan Pak Riki dulu, dan nanti mungkin ulasan yang Pak Andi tahu bagaimana paradigma saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Elia. Saya jawab dulu ya Pak Andi ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Elia untuk sharingnya dan juga pertanyaannya ya. Tadi sudah terjawab sendiri ya Pak, apakah yang tidak di dalam dunia profesional juga tetap bisa menjalankan servant leadership? The answer is of course yes. Ya, tetap bisa kita lakukan. Bahkan supaya servant leadership kita efektif di dalam organisasi atau dalam dunia profesi, servant leadership itu hendaknya juga kita jalankan di dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Itu satu. Terus yang kedua, sistem yang saya maksudkan itu adalah sistem yang masih memungkinkan jemaat memberikan masukan, pendapat kepada gembalanya. Tadi yang saya maksudkan ya. Jadi tetap teokrasi, semua seturut dengan perintah Tuhan, tetapi di dalam pelaksanaannya itu masih memungkinkan adanya semacam feedback ya, proses pemberian masukan, koreksi ya, bahkan titik tertentu teguran. Gitu. Terus yang berikutnya terkait ini ya, teokratik dan antroposentrik ya. Jelas kita harus teosentrik. Pusatnya adalah Kristus di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Dan antroposentrik ini sesuatu yang justru harus kita kikis. Tambah lama harus tambah habis. Harapan kita sih memang begitu kita set, kita menjadi orang yang teosentrik, semua langsung berubah gitu ya. Enggak gitu ya. Ternyata jalan itu juga bukan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Alkitab menegaskan yang namanya progressive sanctification. Yes, kita perlu satu titik tertentu karena anugerah Tuhan, melalui Roh Kudus bekerja, kita menyatakan diri bahwa ya Tuhan, mulai hari ini keputusan dari si yang ini ya, bertobat ya, saya letakkan Kristus sebagai raja di dalam hidup saya. Itu berarti kita sudah commit menjadi a theocentric person. Gitu. Tapi dari hari itu sampai hari kita dipanggil Tuhan, itu ada proses yang terus-menerus terjadi, yang semakin lama semakin membuat kita menurunkan aku yang lama. Yang saya artikan itu yang Bapak maksud dengan antroposentrik. Ya. Bisa melalui pembinaan iman, tragedi kehidupan, semua yang bisa terjadi di dalam hidup kita, kita yakini itu dalam rangka supaya betul-betul teosentrik itu menjadi semakin yang dominan di dalam hidup kita ya, sampai kita akhirnya dipanggil Tuhan, ketemu dengan Tuhan gitu. Jadi pemimpin dia menjadi seorang fasilitator. Ya, dia menjadi seorang yang menolong ya anak buahnya untuk ya itu tadi ya, mengingatkan terus, kau harus teosentrik, tapi ayo bergumul melawan antroposentrik yang masih ada di dalam hidup. Jadi tugas dia itu memberikan contoh, mempersuasi, menolong, mendengarkan frustasi dari anak buahnya, gitu ya, sehingga terjadilah proses yang tadi saya katakan. Silakan Pak. Cuma masalahnya begini Pak, di Reform kan terkenal pandai berapologetik tapi lemah dalam action, kan kurang lebih begitu ya. Di komunitas kami Pak, itu selalu digosok sama dia. Motivasinya memang untuk supaya kalian tuh jangan hanya ngomong saja, ayo kerjakan seperti saya. Nah, seperti saya ini yang terus dijual sama dia. Sehingga kami rasanya gimana nih Pak untuk mengatasin apakah saya harus keluar dari komunitas itu? Nggak mungkin dong itu karena komunitas gereja saya. Bagaimana cara mengatasinya? Thank you Pak. Lagi satu Pak, saya mengerti Tuhan berdaulat masih tidak mengubah dia. Nah, kalau untuk jawaban kedaulatan Tuhan, saya juga sudah tahu karena Pak Andi selalu mengajarkan dia dijadikan oleh Tuhan untuk kita mengasah diri kita. Tapi, waduh Pak, ngertilah ya, setiap hari dia selalu membanggakan actionnya dia untuk ayo kamu seperti aku. Nah itu yang
bagi saya habis kesabarannya Pak. Bagaimana Iya, kita iya, mengatasi itu? iya. Thank you, Pak. Jadi lebih jelas ya. Ternyata ada unsur apa ya? Berarti self breaking gitu ya, meninggikan diri, lalu kemudian uh, ya setengah mungkin menghakimi juga. Kenapa yang lain nggak jadi seperti dia gitu. Nah itu Itu kalau ya Pak, itu kita tangkap Pak. Cuma kita sudah menyadarkan ada orang yang lebih senior. Pak, jangan terlalu membanggakan diri gitu. Enggak, Pak, dia masih karakter keakuannya masih tinggi sekali. Saya pikir, wah ini kalau nggak gue yang mati atau dia mati baru selesai urusan ini kurang lebihnya gitu kalau ekstrimnya. Mati dalam arti kata saya juga keluar dari komunitas itu, ya berarti mati juga. Saya tidak mendengarkan hal-hal negatif yang berjubah rohani lah, kurang lebihnya gitu. Thank you. ya, ya. Silakan Pak Andi dulu deh, Pak Andi. Monggo Pak. Ini sudah jam 10 lebih ya. Pak Riki, nanti ada jadwal lain, Pak. Iya, sorry, sorry. Iya, iya, iya. Oke, ya singkat cerita deh. Memang kita ini kan dipanggil dalam proses ya. Kalau ketemu orang-orang kayak gitu, mungkin salah satu caranya adalah diajak ngomong secara pribadi. Jadi tidak usah lewat forum-forum lalu nanti saling sikat menyikat gitu ya. Lebih baik diajak ngomong pribadi, lalu dikasih tahu Bapak ini gini 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 gini. Tolong lain kali jangan menonjolkan diri secara berkelebihan. Itu kesaksiannya kurang baik. Itu aja. Jadi belak-belakan harus ngomong secara pribadi. Kalau perlu ada saksi lain yang mendampingi supaya paling tidak ini bukan subjektif kita ya, tapi ini sudah mewakili gitu kelompok ini seperti itu. Ya itulah saran saya Pak Ilya. Jadi supaya nggak terlalu frustrasi. Ya, baik teman-teman, ini sudah lewat ya, jam lewat 10 menit. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Riki yang sudah banyak memberi arahan pada kita semua. Kita bersyukur untuk diskusi-diskusi ini, meskipun mungkin teman-teman banyak yang nggak dapat kesempatan ini untuk bicara, tapi kita akan ada kesempatan minggu depan ya, untuk ketemu lagi.